Di Youth Center, para ranger sedang sibuk menghias ruangan untuk pesta kostum Halloween yang akan segera dimulai. Zack membantu Jason memasang pita-pita dekorasi, tetapi fokusnya langsung buyar begitu melihat Angela. Sementara itu, Bull dan Skull yang dipaksa ikut membantu justru kembali menunjukkan bakat utama mereka dengan membuat kekacauan. Tak butuh waktu lama sampai sebuah kalengket melayang di udara dan tepat menghantam kepala Bull. Halloween belum dimulai, tapi Bull sudah tampil seperti hantu cat berjalan. Di saat yang sama di markas bulan, Finster dengan bangga mengumumkan bahwa Super Putih akhirnya selesai dibuat. Rita Repulsa yang selalu punya ide buruk langsung meminta monster baru untuk mengalihkan perhatian para ranger. Maka lahirlah Frankenstein Monster. Monster menyeramkan yang segera dikirim ke Angel Grove untuk menebar kekacauan. Malam pesta pun tiba. Kelima ranger berkumpul di rumah Billy sambil mengenakan kostum mereka masing-masing. Hanya Tommy yang belum hadir karena masih sibuk menyelesaikan kostumnya. Di sisi lain, Bull dan Skull mencoba berbagai macam kostum demi memenangkan hadiah utama pesta yang ujung-ujungnya memakai baju yang sama saja. Lalu datanglah Alpha 5. Robot kecil itu ternyata ingin ikut berpesta bersama para ranger. Namun yang tidak diduga siapapun adalah Alpha justru menjadi pusat perhatian. Sekelompok gadis langsung mengerubunginya dan menganggapnya sangat menggemaskan. Zack yang biasanya percaya diri hanya bisa menatap dengan heran. Siapa sangka robot kecil lebih populer daripada dirinya. Tak lama kemudian, Frankenstein Monster ikut masuk ke pesta. Lucunya, tak seorang pun menyadari bahwa itu monster sungguhan. Semua orang mengira ia hanya mengenakan kostum Halloween yang sangat realistis. Bahkan Ernie sempat memuji penampilannya dan menyebutnya sebagai salah satu kostum terbaik malam itu. Sementara pesta berlangsung meriah, Finster memimpin operasi penambangan Super Putih di sebuah gua di luar kota. Di sisi lain, Frankenstein Monster mulai menjalankan misinya untuk menangkap para ranger. Namun berkali-kali ia gagal karena situasi yang begitu konyol. Saat seorang peserta pesta menariknya ke lantai dansa, monster itu marah besar karena mengira gadis tersebut adalah Pink Ranger. Tidak lama kemudian, ia malah mengejar Bull dan Skull keluar Youth Center karena mengira keduanya adalah ranger yang menyerangnya. Setelah kebingungan kesana kemari, Frankenstein Monster akhirnya berjalan menuju gua tempat Finster dan para putih sedang menambang Super Putih. Billy yang curiga diam-diam mengikuti monster tersebut. Namun tanpa sengaja ia mengaktifkan sensor keamanan yang langsung memberitahu Rita bahwa ada penyusup. Rita yang sedang mengawasi penambangan segera memerintahkan Frankenstein Monster untuk menyerang Billy. Billy pun berubah menjadi Blue Ranger dan bertarung melawan monster itu. Namun sebelum pertarungan berlangsung lama, gempa besar mengguncang seluruh Angel Grove. Tak lama kemudian, Rita muncul dari dalam tanah dengan cara yang sangat dramatis. Berdiri di atas bola raksasa Super Putih, ia muncul di tengah kota sambil tertawa puas. Di Command Center, Zordon segera menjelaskan rencana jahat Rita kepada para ranger dan meminta mereka menghentikannya. Mereka mencoba menghubungi Tommy, tetapi dia itu justru sedang disergap pasukan putih di luar Youth Center. Sementara Tommy sibuk melawan musuh, 5 ranger lainnya lebih dulu berubah dan menghadapi Frankenstein Monster. Monster itu ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Para ranger berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Melihat anak buahnya mulai terdesak, Rita melakukan trik favoritnya yaitu memperbesar Frankenstein Monster menjadi raksasa. Pertarungan pun berlanjut ke level yang jauh lebih besar. Megazord turun ke medan perang dan bertarung sengit melawan monster tersebut. Tak lama kemudian Tommy akhirnya berhasil berubah menjadi ranger dan bergabung bersama teman-temannya. Namun baik Megazord maupun Dragonzord masih kesulitan menghadapi kekuatan Frankenstein Monster. Karena itu mereka membentuk Dragonzord Battle Mode untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan senjata andalan Power Staff, para ranger akhirnya berhasil melancarkan serangan penutup yang menghancurkan Frankenstein Monster untuk selamanya. Setelah ancaman berhasil diatasi, para ranger kembali ke Youth Center untuk melanjutkan pesta Halloween. Tommy buru-buru pergi mengganti pakaiannya dengan kostum yang telah ia siapkan sejak tadi. Di sisi lain, Alpha masih menjadi idola dadakan dan terus dikelilingi para penggemarnya. Bull dan Skull yang sama sekali tidak tahu bahwa Alpha adalah robot sungguhan mulai mengejeknya dan memanggilnya kaleng berjalan. Tak lama kemudian Tommy kembali ke pesta, dan semua orang langsung terpukau. Kostum yang ia kenakan ternyata adalah Frankenstein Monster, lengkap dengan detail yang nyaris identik dengan monster asli yang baru saja mereka kalahkan. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu pengumuman pemenang lomba kostum Halloween. Semua orang menahan napas, dan pemenangnya adalah Alpha 5. Seluruh ruangan bersorak. Sementara itu, Bull dan Skull langsung melongo tak percaya. Bull bahkan menyuruh Skull mencari pembuka kaleng karena ia ingin mengetahui siapa sebenarnya Alpha.
Esok harinya di sebuah lapangan latihan, Zack dan Billy sedang membantu Jason dan Tommy mempersiapkan diri untuk babak final tim ninja. Namun alih-alih berlatih sebagai tim yang solid, kedua calon juara itu justru sibuk saling bersaing. Setiap gerakan berubah menjadi ajang pamer kemampuan. Jika Jason berhasil melakukan sesuatu dengan baik, Tommy langsung berusaha melakukannya lebih baik. Begitu pula sebaliknya, melihat tingkah mereka, Trini mengingatkan bahwa kemenangan bukan hanya soal siapa yang paling hebat, melainkan siapa yang bisa bekerja sama. Ia memperkenalkan sebuah prinsip yang disebut Gung Ho, yaitu semangat kebersamaan dan kerja tim yang kuat. Sayangnya, nasihat itu tidak luput dari pengawasan Rita Repulsa. Dari markas bulan, Rita mengintip latihan mereka dan langsung melihat kelemahan terbesar kedua Ranger tersebut, yaitu ego yang terlalu besar dan kerjasama yang terlalu kecil. Rita pun tersenyum licik. Baginya, ini adalah kesempatan sempurna untuk melancarkan serangan. Sementara Jason dan Tommy terus berdebat dan gagal bertarung selaras, Bulk dan Skull datang dengan penuh percaya diri. Mereka bahkan membawa dua murid yang mampu bertarung dengan kompak dan terkoordinasi. Untuk pertama kalinya, pasangan kocak itu tampak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Di saat yang sama, Rita dan Finster mulai menciptakan pasukan baru menggunakan Monster Matic. Lahirlah para Super Putih Patrollers, versi putih yang jauh lebih kuat, lebih tangguh, dan jauh lebih berbahaya dari biasanya. Tak lama kemudian, pasukan baru itu dikirim ke Angel Grove dan langsung menyerang Kimberly serta Trini yang sedang berada di taman bermain. Pertarungan pun pecah. Trini terluka dalam serangan tersebut, membuat Kimberly segera menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan. Para Ranger segera datang dan bertarung bersama. Namun kali ini situasinya berbeda. Super Putih Patrollers terbukti jauh lebih kuat daripada musuh yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Bahkan keenam Ranger kesulitan menghadapi mereka. Menyadari keadaan semakin berbahaya, para Ranger mundur ke Command Center. Di sana, Zordon menjelaskan bahwa satu-satunya cara mengalahkan musuh baru itu adalah dengan memperoleh senjata khusus yang tersembunyi di suatu tempat. Jason dan Tommy ditugaskan untuk mencarinya, sementara 4 Ranger lainnya harus menahan serangan Super Putih di kawasan pabrik agar kota tetap aman. Misi pencarian senjata ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jason dan Tommy masing-masing memegang setengah bagian peta yang harus digabungkan. Namun karena mereka masih sulit bekerja sama, perjalanan itu penuh perdebatan dan kesalahan. Belum sempat menyelesaikan masalah mereka, muncul penjaga misterius dari senjata tersebut yang bernama Titanus. Zord raksasa bertema Brachiosaurus yang memiliki kekuatan luar biasa. Keduanya segera berubah menjadi Ranger dan menghadapi Titanus. Dalam pertarungan itu, Jason dan Tommy akhirnya menyadari satu hal penting. Tidak ada yang bisa menyelesaikan misi ini sendirian. Mereka harus saling percaya. Jason yang lebih cepat diberi perisai milik Tommy untuk perlindungan tambahan. Sementara itu, Tommy menggunakan Power Sword milik Jason bersama Dragon Dagger untuk mengalihkan perhatian Titanus. Untuk pertama kalinya sepanjang hari, mereka bertarung sebagai satu tim. Kerja sama itu akhirnya membuahkan hasil. Dengan bantuan Tommy, Jason berhasil mencapai kotak rahasia yang berisi senjata baru bernama Thunder Slingers. Tanpa membuang waktu, mereka kembali ke Angel Grove dan bergabung dengan Ranger lainnya. Berbekal senjata baru tersebut, para Ranger melancarkan serangan gabungan yang sangat dahsyat. Super Putih Patrollers yang sebelumnya begitu sulit dikalahkan akhirnya hancur satu persatu. Setelah kemenangan diraih, Zordon secara resmi memperkenalkan Titanus kepada para Ranger sebagai sekutu baru mereka. Ia menjelaskan bahwa Titanus akan selalu siap membantu kapanpun para Ranger membutuhkan pertolongannya. Hari kompetisi pun akhirnya tiba. Di arena final tim ninja, Jason dan Tommy menghadapi duo andalan Bulk dan Skull. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi sibuk saling mengalahkan satu sama lain. Mereka bertarung dengan semangat Gung Ho, saling mendukung, saling melindungi, dan bekerja sebagai satu kesatuan. Hasilnya, Jason dan Tommy berhasil meraih kemenangan dan menjadi juara. Mereka akhirnya memahami pelajaran terpenting hari itu, kekuatan terbesar bukanlah siapa yang paling hebat, melainkan kemampuan untuk bekerja sama sebagai sebuah tim. Dan terkadang, dua pahlawan yang bersatu bisa jauh lebih kuat daripada 100 pahlawan yang berjalan sendiri. Di sekolah, para remaja bersama Bulk dan Skull sedang berlatih untuk pementasan drama Indosiar. Dengan kepala sekolah Caplan mengawasi jalannya latihan. Awalnya semua berjalan cukup normal. Sampai Bull melakukan hal yang paling khas dari dirinya, bercanda berlebihan dan tanpa sengaja merusak roda pemintal tua milik nenek Kimberly yang dipakai sebagai properti panggung. Seketika suasana berubah,
Dan Kimberly pun sangat kecewa karena benda itu punya nilai sentimental yang besar. Sementara itu di bulan, Rita Repulsa yang selalu punya ide jahat langsung melihat peluang dari kejadian tersebut. Ia mulai menyusun rencana licik dengan menjadikan roda pemintal itu sebagai sumber kekacauan baru. Di Youth Center, Kimberly yang sedih menceritakan kejadian itu kepada Arnie. Tak lama kemudian Tommy datang dan mengatakan bahwa ia mungkin bisa memperbaikinya. Namun saat mereka kembali ke sekolah untuk memeriksa roda tersebut, benda itu sudah hilang. Tanpa mereka sadari, Goldar sudah lebih dulu mengambilnya. Kimberly dan Tommy pun mencoba mencari petunjuk di sekitar Youth Center, berharap ada yang melihat keberadaan roda itu. Di sisi lain, Rita mulai mengutuk roda pemintal tersebut dengan sihir gelap. Goldar kemudian mengirim pasukan putih untuk menyerang Tommy di taman. Serangan itu cukup brutal hingga akhirnya Tommy berhasil ditangkap dan diikat ke sebuah pohon. Zordon segera memperingatkan para ranger tentang situasi berbahaya ini. Kelima ranger pun langsung berubah dan menuju lokasi pertempuran di sebuah tambang. Menghadapi Goldar dan Scorpina yang sudah menunggu bersama Rita, pertarungan besar pun pecah. Para ranger memanggil Dinozord untuk melawan musuh raksasa, tetapi keadaan tidak mudah. Tyrannosaurus Dinozord justru berhasil dijebak dan dilumpuhkan dengan jaring besar. Sementara itu, Tommy tidak tinggal diam. Meski terikat di pohon, ia perlahan mengikis tali di tangannya dengan batang pohon. Ia bahkan berpura-pura sakit agar para putih lengah. Begitu kesempatan datang, Tommy langsung meloloskan diri dan bergabung kembali dengan rekan-rekannya. Kini semua ranger bersatu. Dan untuk pertama kalinya, mereka menggabungkan kekuatan terbesar mereka yaitu Dragonzord bergabung dengan Megazord dan bergabung dengan Titanus, sehingga menjadi satu kesatuan bernama Ultrazord. Dengan kekuatan luar biasa itu, mereka melancarkan serangan pamungkas dan berhasil menghancurkan Whale of Misfortune. Rita, Goldar, dan Scorpina pun terpaksa mundur dengan penuh kekalahan. Setelah semuanya selesai, keadaan kembali normal. Bahkan roda pemintal milik Kimberly ditemukan kembali di kelas dalam kondisi utuh, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hari pertunjukan pun tiba. Di balik panggung, Bulk dan Skull malah asyik menonton acara lain di ruang penyimpanan sampai mereka lupa bahwa mereka harus tampil. Tentu saja kepala sekolah Caplan langsung memarahi mereka dan menyuruh mereka segera naik ke panggung. Kimberly sudah siap dengan perannya dan menunggu Bulk masuk sesuai adegan. Namun seperti biasa, kekacauan tidak bisa dihindari. Begitu didorong ke panggung, celana Bulk tiba-tiba robek di bagian belakang. Dengan panik dan rasa malu tingkat tinggi, ia langsung lari keluar panggung sambil menggunakan Skull sebagai tameng darurat. Penonton pun tertawa terbahak-bahak, sementara Kimberly hanya bisa tersenyum dan menutup pertunjukan dengan membungkuk anggun. Dan begitulah akhir dari sebuah hari yang penuh drama, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.